Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis syariah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal laporan keuangan. Jadi ada salah satu komentar di video kita soal cara membaca laporan keuangan perusahaan. Nah, ini ada pertanyaan untuk catatan notes 2i, 8u, dan 21k itu berarti di halaman 2, 8, dan 21. Dan tambahan hurufnya itu bagaimana ya? Nah, ini penting teman-teman buat mahasiswa yang mau belajar membaca laporan keuangan atau yang baru belajar soal saham. Nah, ini penting untuk diketahui. Jadi catatan ini 2i, 8u, 21k artinya apa? Nah, ini akan kita jawab langsung. Nah, kebetulan ada satu contoh laporan keuangan yang baru saja kita download, yaitu laporan keuangan dari PT Adikarya. Nah, di sini dia laporan keuangannya. Jadi, dasarnya dulu teman-teman, laporan keuangan itu di halaman pertama selalu menampilkan laporan posisi keuangan interimnya. Jadi, laporan posisi keuangan ini di halaman awal ini akan berisi aset, aset lancar, aset tidak lancar. Lalu kemudian selanjutnya masuk ke liabilitas dan ekuitas, jadi kewajiban dan modalnya. Jadi liabilitas ada jangka pendek atau jangka panjang, kemudian ekuitasnya ini juga menyertakan jumlah lembar saham terbarunya seperti apa. Lalu kemudian jumlah ekuitas dan jumlah liabilitas dan ekuitas digabung. Jadi jumlah ini 34,4 ini dibaca disajikan dalam rupiah. Nah, berarti ini rupiah harga sebenarnya. Jadi 34,4 triliun jumlah liabilitas dan ekuitasnya. Karena ini adalah laporan neraca, maka jumlah aset diperbandingkan dengan liabilitas dan ekuitasnya, maka jumlahnya akan sama 34,4. Itulah alasannya disebut dengan neraca. Jadi harus seimbang. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaan awal. Jadi apa maksud dari catatan di laporan keuangan 2i, 8u, 21k itu artinya apa? Oke, kita lihat. Jadi di sini teman-teman, misal laporan aset lancar, ada kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto. Ini ada catatan-catatannya, ada 4, 5, 6, 7. Nah, ini juga ada misal aset pajak tangguhan 11D. Tujuan dari catatan ini kita bisa tahu bahwa aset pajak tangguhan itu apa aja. Berarti dia ada di catatan nomor 11 bagian D. Oke, kita cari. Catatan nomor 11 bagian D. Oke, cara mencarinya teman-teman. Nah, ini catatan 1 bagian C. Kita catatan 11 bagian D tadi ya. Berarti agak ke bawah. Ini 14, berarti lewat. Ini 7. 11D tadi ya. 11. Nah, betul. Ini perpajakan. Bagian perpajakan tadi catatannya adalah 11D. Nah, 11D tadi disebutkan adalah pajak tangguhan. Oke, kita lihat ya. Ini halaman 77. 11D tadi yaitu pajak tangguhan. Kita coba cek lagi di halaman sebelumnya. Oke. Nah, 11D. Oke, ini tadi aset pajak tangguhan. Nah, kita kembali tadi di halaman 77 ya. Oke. Pajak tangguhan 11D. Deferred taxes. Oke. Ini bisa teman-teman lihat tadi pajak tangguhan itu apa aja.
Jadi ada entitas anak, aset tetapnya ada, aset hak guna, kemudian cadangan, penurunan nilai piutang, kemudian jumlah aset pajak tangguhan. Nah, jadi ini yang dimaksud catatan 11D ini. Jadi di sini dirinci bahwa dari total yang disebutkan dalam pajak tangguhan tadi, itu dari mana saja hitungannya. Nah, ini ada entitas anaknya, ada surplus, revaluasi tanah, cadangan, penurunan nilai piutang, kemudian di sini surplus revaluasi tanah. Jadi di sinilah catatan-catatan itu dijelaskan jumlahnya berapa, dari aset apa, diperoleh dari mana sehingga bisa tercatat minus 36,4 dari pajak tangguhan. Jadi catatannya itu detailnya ada di sini teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke awal. Jadi seperti itu cara membacanya. Kemudian kita cek lagi ya di bagian lain. Nah, ini kita lihat di bagian 25A, uang muka pemberi kerja. Oke, kita cek 25A, berarti kita cari catatan nomor 25. Jadi seperti itu cara membacanya teman-teman, 25A. Panjang juga ini. 25, ini 30 berarti sudah lewat ya. Kita ini 15, 19, 21, 22, 23, 24. Oke, ini 25A yang kita sebut tadi ya. Ini halaman 99. 25A, uang muka pemberi kerja. Betulkah 25 dan bagian A? 25A tadi sudah disebutkan di laporan keuangan ya. Coba kita lihat 25A. Oke, tadi disebutkan 25A. 25A, uang muka pemberi kerja. Kita kembali tadi di halaman 99. Jadi 25A, jadi posisinya ada di halaman 99. Jadi cara membaca catatannya adalah teman-teman lihat 25A berarti uang muka pemberi kerja jangka pendek. Berarti di sini rinciannya adalah teknik dan konstruksi, manufaktur, properti, dan pelayanan. Jadi ini disebutkan jumlahnya adalah 682,5 M. Jadi cara membaca catatannya adalah di bagian ini. Jadi 25A adalah uang muka pemberi kerja jangka pendek. Jadi kalau teman-teman download laporan keuangannya, setiap catatannya itu sudah dijelaskan per halaman, per bagian, ada A, B, C, bahkan ada yang sampai G. Jadi selengkap itu teman-teman. Oke, karena kita sudah selesai, jadi teman-teman kalau ada lagi yang mau ditanyakan, monggo silakan tanya-tanya dulu yang mau berbelanja atau mau nyari. Nah, sekarang kita cari cara simpelnya. Buat teman-teman yang belum paham, jadi laporan keuangan itu mungkin rasio apa aja yang teman-teman butuhkan. Silahkan teman-teman, ini dia 35 rasio keuangan yang sudah otomatis. Jadi rumusnya di sini sudah otomatis. Tinggal teman-teman input data laporan keuangannya. Jadi ini ada petunjuknya I329, I32 dibagi I29, maka teman-teman input di bagian sini, di bagian I3239. 32 ini, kemudian 39. Jadi cara nginputnya seperti itu, sederhana. Rasio keuangan yang teman-teman butuhkan 35 rasio keuangannya. Ada rasio valuasi, solvabilitas, aktivitas, likuiditas, dan profitabilitas. Semua bisa teman-teman dapatkan hasilnya secara otomatis dengan input data dulu.
Dan input datanya juga sudah ada tutorialnya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, komentar di bawah nanti kita sampaikan nanti harus membelinya di mana. Jadi kita akan penjualan otomatis dengan sistem. Oke, mungkin itu buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah.